membedah juga komentar-komentar dari Nessie yang misleading, ngaco. Halo Bacoters, kembali lagi di Bacotin. Kali ini kita akan ngebacotin tentang misleading dari kasusnya Jessica Wongso yang dibacotin sama Nessie. Ya, kita akan mulai dari mana? Bacoters, di sini kami mau disclaimer dulu kalau kami ini nggak mihak yang mana-mana. We just like yang membedah kasus ini secara common sense gitu ya. Common sense, dan membedah juga komentar-komentar dari Nessie yang misleading, ngaco. Karena ternyata apa yang diocehkan nggak sesuai fakta persidangan. Oke, ya saya setuju di situ. Kalau melakukan di situasi normal pun mungkin patut dipertanyakan nggak sih? Oke, di sini saya pengen mengomentari. Di sini si Nessie mengatakan bahwasanya Jessica itu ketika dia datang sudah melihat ke arah CCTV dan lain sebagainya, mengecek CCTV itu letaknya di mana, ya kan? Sementara di persidangan sudah keduanya sepakat, kedua dari jaksa penuntut umum dan penasihat umum, bahwasanya dia tidak terlihat mengarahkan matanya tuh ke arah CCTV, mendongak gitu, tidak ada terbukti. Itu hanya asumsi awal bahwasanya itu tentunya itu desas-desus ya, bahwasanya dia datang kemudian mengecek CCTV. Faktanya di persidangan Jessica sudah menjelaskan kenapa seolah-olah ini diarahkan bahwasanya dia untuk mengecek situasi, mengecek CCTV dan lain sebagainya, karena Jessica berulang kali menghadap kanan kiri, kemudian ada Jessica terlihat mengelilingi area area sekitar itu, karena sebelum daripada kejadian ini Jessica itu memesan minuman ya ke baristanya. Sementara setelah pesanan itu dia ngobrol sama baristanya ini, sedang mengobrol. Kemudian Jessica melihat di belakang dia ada Marlon yang sedang. Marlon itu yang melayani di awal. Oke. Nah, dia melihat dia memegang bilnya si Jessica. Jessica aware terhadap itu. Okay. Tetapi lagi ngobrol dia. Okay. Jadi ntar dulu deh gitu. Dia sudah menjelaskan itu. Kemudian setelah dia ngobrol dengan baristanya, dia menengok ke belakang. Loh, dia mencari si Marlon ini. Mana si Marlon itu? Makanya yang tadi di belakang gua mana nih? Makanya di situ terlihat setelah dia ngobrol dengan baristanya, dia cari kanan kiri kan, karena dia gitu. Hanya dia terlihat di CCTV bahwa dia mengarah ke kanan dulu, terus ke kiri, ya kan? Terus dia muter. Marlon kemana? Keterangan daripada Jessica itu dia mencari Marlon. Ternyata ketemu di area sekitar bar itu. Ketemunya. Setelah ketemu sama si Marlon, si Jessica tanya, bayarnya di mana? Nah, si Marlon itu menuntun Jessica bayarnya ke kasir gitu. Jadi si Jessica ngikutin Marlon ke kasir. Menuntutin Marlon ke kasir. Setelah sampai di kasir dan lain sebagainya, dilakukanlah pembayaran seperti itu. Jadi tidak benar bahwasanya pernyataan dari Nessie ini, kalau yang menyatakan si Jessica muter-muter mencari di mana letak CCTV, berarti adalah pernyataan yang asumsi awal. Itu asumsi dan tidak terbukti. Oke. Ternyata dia 3 hari sebelumnya udah di Olivier emang ini. Nah, ini di sini juga dia mengatakan bahwasanya 3 hari sebelumnya dia sudah ada. Olivier, ya kan? Faktanya itu fitnah, tidak terbukti. Kalau memang ada si Jessica ini datang sebelumnya, mana CCTV-nya, mana buktinya bahwa dia sudah ada jauh sebelum itu? Berarti pernyataan dari Nessie dan kawan duanya ini fitnah ya?
misleading ya. Ya nggak benar. Don't get me wrong ya. Semuanya nih, termasuk mungkin siapapun itu yang nonton, I don't have anything against Nessie, tapi memang Nessie ini dia punya cukup banyak kasus. Bentar sebut dulu ya. Sama Jackmania dia punya kasus juga. Terus dia juga sama suka bikin konten-konten daur ulang ya. Yang heboh pada saat itu kontennya dari yang di Twitter, thread di Twitter dari @evennightx. Terus dia juga meragukan kasus KKN di Desa Penari itu ya, banyak kasus lah ini anak gitu ya. Dan makanya buat para penontonnya Nessie ya cross check aja gitu, jangan sampai pembodohan ini kepada kalian masuk di otak kalian gitu, jangan. Sekali lagi dia saya melihat tentu kan sebelum kita berkomentar atau kita berasumsi itu tentu kita harus tahu betul dalam persidangan itu seperti apa. Nah Ya. kebetulan saya mengikuti pada saat itu kasusnya seperti apa, ya kan? Mengikuti ulang. Nah, dan kebetulan lagi kasus ini kembali terkuat di media, sosial media dan lain sebagainya. Tentu saya mengikuti ulang, ya kan, gitu. Jadi yang hatam beliau, lah istilahnya. jadi yang beliau sampaikan ini adalah asumsi-asumsi ataupun fitnah-fitnah yang belum yang tidak sesuai di persidangan. Jadi saran saya sebelumnya ngomong gini harusnya Riset dulu lah ya, jangan riset melalui TikTok, risetnya melalui TikTok, melalui apa ya, risetnya lihat di persidangan, apa yang ditampilkan di persidangan, apa penjelasannya si Jessica, apa penjelasannya si Hani, apa penjelasannya, apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut dan lain sebagainya gitu. Ya betul. Semua di situ terpampang secara nyata, terbuka secara terbuka secara belak-belakan di situ bahwasanya si ini mengatakan ini, si ini mengatakan itu gitu. Jadi kita tidak boleh berasumsi gitu. Jadi semuanya hanya asumsi ya guys. Oke. Setelah itu mereka janjiannya tuh jam 5. Dia datang jam 3.30. Dia datang 1,5 jam sebelum teman-teman datang. Nah ini juga nggak benar nih. Jadi si Jessica ini sudah di pengadilan pada saat itu, di persidangan pada saat itu menyampaikan bahwasanya alasan dia itu datang lebih awal ya karena memang pertama terjebak masalah 3-in-1. ayahnya menjelaskan bahwasanya mendingan lebih dulu atau lo telat sama sekali. Betul. Dan tadi bilang janjian jam 5, benar apa nih? Jam 5 mereka janjian. Tidak. Jadi tidak benar. Apakah dia meralat atau tidak, tetapi di persidangan itu disampaikan bahwasanya dan ada bukti chat bahwasanya oke, si Mirna ngomong, oke, gue datang jam 4-an ya. Mirna. Seperti itu. Jadi tidak betul janjiannya jam 5. Ya, berarti Nessie jangan ngarang ya Nes. Oke. Ngarang bebas kau. Lanjut di menit ke 7.20. Ketika kita habis melayat atau mau dibuang. Tapi di saat itu Jessica tidak bisa menjelaskan hal itu. Dia nggak bisa bilang kayak, oh enggak, emang itu keluarga saya. Kalau misalnya kita habis ngalamin sesuatu yang traumatik atau kita habis datang. Oke. Ini soal celana dibuang. Ini salah nih. Salah banget. Si Nessie ngomong ada kultur di Indonesia katanya bahwasanya habis melayat celana dibuang. Tentu ini sudah salah. Karena kenapa? Berarti kita bukan permasalahan kulturnya ya, bukan. Berarti dia nggak tahu nih kejadian buang celana itu bukan pada saat setelah dia melayat. Tapi sebelum dia melayat. Dia melayat. Jadi ceritanya gini. Dan itu sudah dikonfirmasi bahwasanya memang betul oleh ART-nya. Kejadian robek itu menurut keterangan Jessica bahwasanya robek itu sudah pada saat malam kejadian. Pada saat si Mirna di rumah sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Kemudian si ayahnya Mirna ini meminta suaminya Mirna untuk kembali ke Olivia untuk membeli kopi tersebut. Maka dari itu ditemanilah oleh Jessica. Pada saat Jessica mau naik ke mobil, nah disitulah insiden robek celananya itu. Dia menyadari itu gitu. Berarti setelah itu pulanglah dia ke rumah, ganti baju, ganti celana ya, layaknya orang biasa. Ditaruh di pakaian kotor. Ya, kemudian besok paginya si ART ngomong. Pada saat itu belum penguburan. Belum di rumah duka juga. Jadi celananya robek. Celananya robek. Terus kalau ngomong masalah
habis melayat berarti celana itu digunakan lagi dong. Digunakan lagi. Nah, berarti jangan ngarang ya. Kalau ngarang itu fitnah, kasihan orangnya. Ya kan? Nah, Jadi melayat besoknya terus kata si Jessica ya udah dibuang aja. Ternyata sama ART-nya tidak dibuang, direndam sampai 3 hari. Ditemukan bahwasanya celana itu ada, tapi nggak tahu nih celana ini kemana gitu. Oke, fix. oke. baru lulus segala macam itu, karena mungkin dia bisa melakukan hal itu. Sebenarnya mungkin aja karena mau dia Nah. berenang juga kan. Tapi Setuju. dia tidak di refer back bahwa dia punya criminal cases sebelumnya. Di Australia kan dia juga punya. Dia bilang sama bosnya bahwa saya tahu kalau misalnya saya mau orang, dosis yang tepat untuk melakukan itu tuh berapa tuh dia tahu. Ya memang di Australia seperti yang kita semua ketahui memang banyak laporan kasus dari Jessica dan ini pun terungkap di pengadilan ya. Kurang lebih ada 14 ya. Gimana? Dan itu sudah dibantah oleh pengacara Jessica di Australia dan ada surat dari kejaksaan bahwasanya tidak tercatat Tidak tercatat hukum kriminal, hukum pidana dan lain sebagainya. bahwa berarti hanya sebuah laporan. As we all know, di Australia atau di luar Europe, Amerika, semua orang ngelaporin ya gampang gitu. Itu kayak Gampang. kultur mereka, ngelaporin tetangga berisik, dilaporin kayak gitu. Dan dia sudah Jessica sudah menerangkan di persidangan bahwasanya pada saat itu dia tidak masuk kerja, tidak masuk kerja. Kemudian di luar di sana itu memang gampang, misalnya si Jessica ini tidak masuk kerja. Nah, bosnya itu bisa melaporkan Jessica karena dengan alasan cemas. Khawatir maksudnya kali. Khawatir, gitu. Khawatir. Kok- Ya. Karyawan gue nggak masuk gitu. Pada intinya juga dari laporan-laporan yang ada ini sekian banyak ini, apakah ada yang terbukti? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Jessica mengakui bahwasanya hanya kecelakaan itu Kecelakaan. yang dia sempat ditanyai oleh polisi. Polisi. Hanya itu. Hanya Itu pun kecelakaan. Itu pun kecelakaan. Jadi once again, jangan ngarang ya Nesi ya, karena kalau mengarang bebas nanti keluarganya Jessica bisa, ya kita nggak tahu keluarga Jessica Iya. bikin apa. Hal yang tidak dibahas di dokumenter. Satu, Jessica yang berkeliling memastikan di mana CCTV. Kenapa mungkin tidak dibahas di dokumenter Ice Cold? Karena mungkin produser dari pihak Ice Cold ini merasa tidak ada relevansi, dikarenakan memang tidak ada bukti-bukti Tidak ada. yang Jessica what for? Ya. Kedua, Hani yang sempat mencicipi kopi dan menunjukkan reaksi terkejut. Ya. Tidak ada di dokumenter. Ya, Untuk memang. ini bagaimana menurut Anda? Memang tidak ada. Memang tidak ada. Apakah harusnya ada di dokumenter? Ya sekali lagi ini kan dokumenter ya. Hmm. Dan setiap daripada orang yang terlibat di situ itu sudah di interview masing-masing. Hani enggak. Setahu saya Hani enggak ada. Ya kalau Hani, I don't know why. Mungkin Hani tidak bersedia atau gimana? Oke. 3, Jessica yang sempat menggaruk tangannya tidak ada dibahas di dokumenter. Ya menurut kalau saya jadi produsernya ya, menggaruk ya semua orang bisa gatal juga. Enggak, soal Jessica menggaruk tangannya yang berhak berkomentar itu kan Jessica. Pada saat di dokumenter itu kan baru diinterview sebentar sudah dihentikan. Oh, bisa jadi juga karena wawancara itu hanya cuma berapa detik kan? Iya. Cuma berapa detik? Iya. Berapa menit kan? Ya, kemungkinan kalau diberi kesempatan ada pertanyaan ada ini. pertanyaan ini kenapa Kemungkinan. menggaruk tangan gitu. Dan ini sudah juga dijelaskan di persidangan. Kenapa si Jessica menggaruk tangannya? Ya, itu karena dia refleks aja. Karena biasa katanya kalau memang dia dalam keadaan cemas, dalam keadaan stres, dia tuh punya apa tuh namanya, dia Kebiasaan lah. kebiasaan menggaruk gitu. Dan itu bagi saya normal. Keempat, Jessica membuka sedotan untuk minuman Mirna dan mengaduk minuman tersebut yang tidak dibahas di dokumenter Ice Cold. Bagaimana penjelasan dari kamu yang udah ngikutin? Jessica membuka sedotan untuk minum minuman Mirna dan mengaduk minuman tersebut. Dan penjelasan Jessica di sini sudah cukup jelas di persidangan itu bahwasanya dia mengatakan
Dia tidak pernah menyentuh sedotan itu. Dia tidak pernah menyentuh. Di CCTV bagaimana? Dan memang tidak ada bukti langsung bahwasanya Jessica membuka sedotan itu dan menaruh ke dalam kopi tersebut. Tidak ada di CCTV. Hanya kesaksian dari seorang pelayan yang saya lupa namanya. Dia mengatakan bahwasanya ketika dia kembali ke meja itu, sedotan itu sudah terbuka dan sudah ada di dalam gelas. Yang ngomong itu siapa sih? Si pelayan itu. Oh, si pelayan itu. Tapi ini kan tidak bisa satu kali langsung kita ambil dari kesaksiannya, gitu. Bagian dari penyelidikan mungkin, gitu. Tapi tidak ada bukti langsung, ya kan? Iman, detail dari masa lalu Jessica dari penabrakan ke rumah Jompo. Sekali lagi tadi itu mungkin kenapa tidak dimasukkan ke dalam dokumenter film Ice Cold, dikarenakan ya memang mungkin tidak ada relevansinya, karena seperti tadi kita sudah bahas, ini semua ya yang pertama kalau penabrakan ya terjadi tapi kecelakaan, ya. Yang selainnya itu case close. Jadi untuk ngebahas itu di sebuah film dokumenter ya percuma, buang-buang durasi. Ya, I think so. Coba ke next. Bahwa dia tuh sempat di NSW kan, dia pernah kerja di NSW ambulance service. Yang mana pasti walaupun dia mungkin kerjanya kayak di bagian design or something, dia pasti kan berhubungan sama obat-obatan. Nah ini sudah sangat salah besar. Jadi Jessica memang kerja di ambulans, ya kan? Di NSW. Dan dia itu bagian desainnya, desain. Tentu dia sudah menjelaskan juga bahwasanya tidak pernah berhubungan langsung dengan produk, mau itu obat-obatan, mau itu misalkan ada training ini training itu, gitu. Tidak pernah, karena memang dia kerjaannya sangat sibuk. Ada proyek ini dia dikasih kerjakan, desain ini desain itu, udah cukup. Tapi kalau from my perspective, you don't have to work like in a hospital atau apapun itu untuk bisa cari tahu apapun itu yang kayak bisa benda-benda yang mematikan gitu, zat-zat yang mematikan, kan tidak harus. Dan ini menggiring opini, sangat menggiring opini. Ketika mengatakan bahwasanya tentu harus, tentu memang berkaitan dengan obat-obatan. Berarti dia tidak ngikutin nih, gitu. Dan memang sebenarnya kalau untuk masalah background dari Jessica-nya sendiri, saya sih setuju ya. Saya setuju kalau supposed to be untuk background ada tuh sedikit-sedikit informasi di dokumenternya nih. Karena kita sebagai penonton pasti pengen tahu background yang kita tonton ini apa gitu. Supposed to be, tapi kalau untuk yang ini gini kan juga orang nanti bisa berpikir sendiri. Terlebih dimasukkan juga klip-klip dari persidangan. Ya betul. Tetapi ini kan kembali lagi Netflix itu sudah sangat, saya rasa sudah sangat membangun dari dua sisi, menggambarkan dari kedua sisi gitu. Dan memang Netflix ini sudah meskipun tidak total ya, tetapi sudah membuat kita ini jadi orang yang menonton itu jadi melihat secara nyata bahwasanya jalannya memang persidangan seperti itu. Sehingga ada muncul sebenarnya dari dulu memang sudah terkotak-kotak gitu, berkubu-kubu. Ada kubu yang mengatakan Jessica tidak bersalah, ada kubu yang mengatakan Jessica bersalah gitu. Dan media memang sudah punya atau berperan penting pada saat itu gitu. Nah, sekali lagi yang pengen saya sampaikan adalah ini perkataan ini dengarkan lagi ya. Dia pasti kan berhubungan sama obat-obatan. Nah, ini pasti berhubungan dengan obat-obatan. Kok dia lebih tahu kerjaan orang? I think kalau itu saya harus take into consideration, tapi belum tentu bisa langsung dibawa ke kayak sidang sebagai bukti. Nah ini setuju nih, setuju dengan yang kiri ngomong. Untuk cerita, apalagi kalau banyak media was so involved in the case, seperti polisi. Dan ini sudah dijelaskan juga di Jessica di persidangan pada saat itu, job desk-nya Jessica apa. Ya tapi dia still seperti yang tadi saya bilang juga. Jadi Jessica itu kerjanya di kantor, bukan di rumah sakit atau dimanapun itu. Dia di kantor, duduk di depan komputer. Jadi perkataan bahwasanya harus, itu sudah pasti dan harus, ya kan? Ya, kurang lebih gitu. Dan nggak ada juga hubungannya obat-obatan dengan cyanida. Ngerti nggak sih? Maksudnya? Ini kan cyanida racun. Ya, yang memiliki cyanida ini kan harusnya itu biasanya ada di lab, ya kan? Iya, di rumah sakit. Tentu sebagai seorang karyawan tidak bisa secara tanpa izin, atau dia ini bagian desain grafis,
Apa hubungannya desain grafis sama lab? Tiba-tiba masuk ke lab. Emangnya di lab itu bisa sembarang orang yang masuk? Kalau kamu berargumentasi seperti itu, gampang terbantahkan. Kita kerja di satu tempat, ya. Kita kerja apapun itu pasti dekat dengan Maksud teman saya kerja. adalah lab ini kan salah satu tempat yang tidak bisa semua orang masuk ke dalam situ. Tetapi Kecuali orang yang benar-benar berhubungan dengan itu. Tetapi kamu orang lab, saya orang farmasi misalkan ya. Makan siang bareng, ngobrol-ngobrol kan bisa. Makan siang ngobrol bareng-bareng. Makan siang bareng-bareng terus kita ngobrol. Terus Ya ngobrol-ngobrol apa aja yang bersangkutan dengan ngobrolnya di mana? pekerjaan. Di lab apa di mana? Yang kan makan siang. Iya, ngobrolnya di mana? Yang pasti bukan di lab. Ya udah. Tapi informasi tersebut ada dong. Kalau untuk mendapatkan informasi kenapa mesti gini? Ya seperti yang tadi juga saya sempat ungkapkan, tidak harus ya orang yang kerja di rumah sakit, klinik, or whatever gitu ya, yang bisa mengetahui zat-zat apa yang bisa membuat orang kehilangan kesadarannya, kehilangan apanya yang seperti itu ya. Itu kan nggak harus juga gitu. Dan hanya kebetulan saja Jessica ini kerjanya di ambulance NSW gitu. Dan Jadi itu kantor, bukan rumah sakit. ya, dan kenapa dia bilang tadi tidak dimasukkan ke dalam background ya karena ke dalam dokumenter karena memang Tidak nggak ada ada hubungannya. relevansinya, nggak ketemu. Nggak ada relevansinya. Orang Oke. kerja di kantor bukan di rumah sakitnya. Iya. Oke, para bacoters, gimana menurut kalian? Silakan tulis aja di kolom komentar bacot kalian apa setelah kita ngebacotin kebodohan ini ya. Yang menurut saya misleading. Disclaimer sekali lagi, both of us tidak ada intensi apa-apa ataupun hubungan apa-apa dengan kedua belah pihak, baik dari keluarganya Mirna atau keluarganya Jessica, nggak ada sama sekali. Dan I don't have anything against Nessie, hanya membenarkan kebodohan-kebodohan yang terucap supaya masyarakat lebih teredukasi. Bukan ini ya, tapi maksud saya tentu pada saat melihat tayangan ini, tentu ini saya menganggap ini kurang informasi seperti memang persidangan pada saat itu gitu. Hanya melihat di TikTok, di media ini gitu, hanya potongan-potongan gitu. Makanya saya sedikit terpanggil untuk pengen ngasih tahu bahwasanya Ini nggak bener loh, gitu nggak bener loh, jangan nonton tontonan bodoh gitu. Iya benar, memang gitu. So sekali lagi apa pendapat kalian, gimana opini kalian tentang apapun itu? Sekali lagi thank you for watching. Saya Regi Pranoto. Saya Rizal. Bye.